Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai materi sistem koordinat. Nah, di awalan coba kita lihat gambar berikut. Sebelum belajar kita mulai dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari gambar berikut ilustrasinya Bella dan Deva berkunjung ke rumah gurunya. Nah, namanya Ibu Badiah. Ibu Badiah memberikan informasi rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Nah, Bella mengambil warna merah ya sebagai rute dan warna biru sebagai rutenya Diva. Jadi Diva yang rute biru. Ternyata Bella datang lebih awal, sedangkan Diva datang beberapa menit kemudian. Nah, kalau kecepatan mereka sama, mengapa Bella datang lebih awal? Ya, karena jarak yang ditempuh koordinatnya lebih pendek ya. Jadi karena koordinat yang ditempuh lebih pendek, sehingga menyebabkan Bella datang lebih awal daripada Diva. Nah, dari ilustrasi sebelumnya bisa kita gambarkan bahwa titik koordinat dilukiskan dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini sudah pernah dipelajari pada saat sekolah dasar ya. Sumbu X itu sumbu yang horizontal atau yang mendatar. Nah, bisa teman-teman lihat tuh. Sumbu X yang mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang vertikal atau yang tegak. Nah, dari hal tersebut diketahui bahwa bentuk titik koordinat, bentuk penulisannya adalah X, Y. Jadi, X dulu yang disebutkan, baru Y. Misalkan, titik koordinat A, coba lihat titik koordinat A. Titik koordinat A terletak pada X-nya 3 dan Y-nya 6. Terlihat ya. Kemudian titik koordinat B terletak pada X-nya 4 ya. Dan Y-nya juga 4. Berarti titik koordinat B itu 4,4. Nah, itu kalau kita tulis dalam bentuk koordinat. Kalau kita sebutkan jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y, coba kita lihat penjelasan yang di bawah. Tadi titik koordinat A kita ketahui koordinatnya berapa? 3,6. Nah, 3,6 itu untuk koordinat X-nya 3 dan Y-nya 6. Tapi kalau kita lihat titik koordinat A itu ada di atas sumbu X. Ya. Titik A itu ada di atas sumbu X. Berapa jaraknya dari sumbu X? Ada 6 langkah dari sumbu X. Berarti bisa kita sebut berjarak 6 satuan dari sumbu X. Dan titik A ada di sebelah kanan sumbu Y. Ada berapa langkah dari sumbu Y? 3 langkah ya. 1, 2, 3. Nah, berarti jaraknya titik A adalah 3 satuan dari sumbu Y. Dan tadi berjarak 6 satuan dari sumbu X. Coba kita lihat lagi contohnya. Kita random ke titik C. Titik C ada di atas sumbu X dan ada di sebelah kiri sumbu Y. Sedangkan untuk koordinatnya berapa itu? Coba lihat. Koordinat titik C adalah min 4,3. Ya, terlihat jelas ya. Koordinat titik C min 4,3. Artinya kalau dari sumbu X ya, sumbu X mendatar, jarak titik C 3 langkah ke atas. Sedangkan dari sumbu Y berjarak 4 langkah sebelah kiri. Seperti itu ya. Berarti kalau kita tulis jarak titik C-nya adalah 4 satuan dari sumbu Y karena ada 3 langkah di sebelah kiri sumbu Y. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X.
Nah, untuk titik lainnya bisa dilihat ya dari keterangan yang sudah ditampilkan. Selanjutnya, coba kita lihat gambar berikut. Nah, dalam sumbu X dan sumbu Y dalam diagram Kartesius ya, di situ bisa kita lihat terdapat titik P dan Q. Nah, tadi saya sebutkan bahwa yang harus kita tulis itu adalah koordinat X. Ya, yang kemudian kita tulis selanjutnya adalah koordinat Y. Berarti di situ titik P terletak pada X-nya -2, Y-nya 1 kalau kita tarik garis ya. Berarti titik P koordinatnya adalah -2,1. Kemudian titik Q atau titik Q koordinatnya terletak pada X-nya 2 dan Y-nya 3. Maka bisa kita tulis titik koordinatnya adalah -2,3. Nah, setelah itu dalam diagram Kartesius kalau kita buat dalam bentuk panjangnya ya, itu akan terbagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu kita namakan dengan kuadran. Nah, terlihat ya. Di situ ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kuadran ini bisa menentukan posisi nilai X dan Y dia terhadap nilai positif atau negatif. Kalau kuadran 1, coba lihat kuadran 1. X dan Y-nya positif ya, yang pasti ada di kuadran 1. Seperti itu ya. Contohnya itu 2,3. Nah, jadi kuadran itu bergeraknya ke kiri bukan ke kanan. Kalau kuadran 2, contohnya titik P. Titik P berada di kuadran 2. Di kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya tetap positif. Jadi titik P koordinatnya -2,1. Nah, kuadran 2 berarti -2. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Misalkan kita ambil titik koordinat kuadran 3. Kuadran 3 misalkan -3, -2. Artinya nanti dua-duanya negatif ya. X-nya -3, Y-nya -2. Nah, cukup jelas ya untuk kuadran ya. Kemudian untuk gambar selanjutnya, coba saya berikan contoh soal. Di sana terdapat diagram Kartesius dengan titik A sampai H. Nah, di contoh soal sudah terdapat koordinat A. Koordinat A 2,6. Sudah bisa ya cara membacanya. X-nya terdapat di 2, Y-nya terdapat di 6. Nah, cara menentukan keterangan jarak dan kuadran jelas ya. Karena dua-duanya positif, maka kuadran koordinat A ada di kuadran 1. Kemudian karena koordinatnya 2,6 berarti artinya jadi yang disebutkan itu kalau koordinat X dan Y, tapi kalau jarak yang disebutkan Y dulu. Jadi titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ya kan? Jadi titik A itu ada di kanan Y tuh. Kemudian dan 6 satuan dari sumbu X. Ingat, kalau menyebutkan berjarak berarti Y dulu yang disebutkan baru X. Tapi kalau koordinat X dulu baru Y. Nah, kemudian titik B. Coba mana cek titik B. Titik B kita isi koordinatnya berapa? 3,0. Artinya titik B kalau kita tulis keterangannya nanti bisa kalian isi ya. Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Nah, karena nilainya masih positif, berarti titik B berada di kuadran 1. Selanjutnya kita lihat titik C. Titik C berkoordinat -2,3. Ketemu tidak titik C? Ada di sebelah kiri ya. Tadi apa titik C koordinatnya? -2,3. Kalau kita sebutkan keterangannya, ingat kalau jarak dari sumbu Y dulu. Keterangannya berarti titik C berjarak -2 itu artinya sebelah kiri ya. Berarti titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y
dan 3 satuan dari sumbu X. Kan ke atas dari sumbu X 3 langkah ya. Nah, karena X-nya negatif dan Y-nya positif, titik C-nya min 2,3, berarti dia ada terletak di kuadran 2. Titik C berada di kuadran 2. Baik, mulai paham ya? Terakhir kita cek titik D. Titik D, koordinatnya berapa itu? Terlihat tidak? Ya, yang ada di sumbu Y ya. Titik D terletak koordinatnya di 0,4. Ya, artinya dia X-nya nilai koordinatnya 0, Y-nya 4. Kalau kita sebutkan jarak titik D, berarti bagaimana? Koordinatnya 0,3. Berarti jaraknya adalah 0 satuan dari sumbu Y karena terletak tepat di sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, titik A berada karena di tengah-tengah, berarti dia tepat di antara kuadran 1 dan 2. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari posisi sebuah titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Jadi titik asal adalah titik pusat koordinat ya, yang terletak pada 0,0. Kalau digambar, titik 0,0 itu adalah sebagai letak pos utama. Bisa terlihat ya, yang tengah-tengah tuh, yang warnanya biru. Nah, jadi bagaimana cara membaca sebuah tempat atau sebuah posisi terhadap titik asal dan cara membaca sebuah posisi terhadap titik tertentu. Nah, baik, coba kalian lihat tabel yang ada di bawahnya. Pertama, jika ditanyakan perumahan. Nah, perumahan terletak terhadap pos utama. Pos utama itu kan titik pusat 0,0. Nah, posisinya adalah perumahan itu di koordinat berapa? 6,5. Terlihat ya. Ke kanan 6 langkah, ke atas 5 langkah. X-nya 6, Y-nya 5. Maka koordinat perumahan 6,5. Tapi kalau kita sebutkan ya, kalau kita sebutkan terhadap kalau keterangannya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Nah, kemudian lihat jika posisinya bukan terhadap titik pusat, bukan di tengah-tengah. Masih perumahan ini ya. Perumahan terletak posisinya terhadap tanah lapang. Nah, tanah lapang lihat tuh. Terlihat ya tanah lapang. Tanah lapang ada di koordinat min 4,3. Di warnanya coklat. Coklat orange. Di mana posisi perumahan? Coba kalau dari tanah lapang ke perumahan bagaimana geraknya? Kita gerak 10 langkah ke kanan. Ya, 10 kotak ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari tanah lapang ya, lihat tanah lapang berarti kita ke kanan 10 langkah. Terus kita naik ke atas 2 langkah. 1, 2. Nah, maka dari itu koordinatnya adalah 10,2. Atau bisa kita sebut ya, keterangan jaraknya 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas terhadap tanah lapang. Nah, sekarang posisi perumahan, masih perumahan ya. Perumahan kalau kita menghitungnya dari kolam. Kalau dari kolam ke perumahan, dari kolam ya patokannya. Kalau kita pergi dari kolam ke perumahan, berarti kita dari kolam harus 9 langkah ke kanan. Ya, kemudian kita setelah 9 langkah ke kanan, kita 8 langkah ke atas. Berarti koordinat kalau dari kolam 9,8. Seperti itu ya contoh yang ilustrasinya. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita lihat contoh dan soal yang terdapat berikut ini. Baik, seperti ini penjelasannya di papan ya. Jadi yang tegak, koordinat kartesius itu ada yang tegak dan ada yang mendatar. Nah, yang mendatar
tadi saya bilang namanya sumbu X. Sedangkan yang tegak, ini tadi saya bilang namanya sumbu Y. Jadi seperti ini ilustrasinya kalau kita bikin ya di papan. Yang ini yang dinamakan titik pusat. Nah, titik pusat itu 0,0 koordinatnya. Artinya X-nya 0, Y-nya 0. Tadi saya bilang kalau makin ke kanan, nilai ini nilai X positif. Yang sebelah sini nilai sumbu X negatif. Kalau ke atas sumbu X positif, kalau ke bawah sumbu Y negatif. Nah, seperti itu ya penjelasan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita buat titik koordinat. Kalau dari penjelasan yang tadi, titik koordinat dari 2,1. Misalkan A 2,1. Nah, berarti X-nya 2, Y-nya 1. Berarti dari 0 kita X-nya 2, 1, 2. Y-nya 1 ke atas berarti. Nah, di sini kira-kira berarti kalau kita tarik ya. Ini titik koordinat A 2,1. Nah, coba kita lihat contoh soal lainnya. Nah, coba kita lihat soal yang berkaitan dengan aplikasi koordinat. Soalnya, pada bidang koordinat bila sebuah objek bergerak dari titik P 0,3. Kita tentukan dulu P 0,3. Ingat, ini sumbu X, ini sumbu Y. P-nya 0,3, berarti X-nya di 0, Y-nya di 3, berarti naik 1, 2, 3. Nah, ini koordinat titik P 0,3. Kemudian dia bergerak kemana? 7 satuan ke kiri. Dari sini kita bergerak 7 ke kiri. Ya, kita loncat aja. Seperti yang pelajaran SD, loncat katak. 1. Ya, lihat dari bawah nih. Lihat loncatnya dari bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berhenti di sini. Ini titik pertama. Kemudian 6 satuan ke bawah. Dari sini turun 6 ke bawah. Lihat ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini nih titiknya kurang lebih. Setelah turun 6 ke bawah. Kemudian 5 satuan ke kanan. Dari sini kita 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih berhenti di sini sekarang setelah 5 satuan ke kanan. Dan terakhir katanya pindah dari sini, pindah 5 satuan ke atas. Berhenti di manakah titiknya? Coba kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini titik akhirnya. Titik akhirnya bisa kita tulis sebagai P aksen. Berarti jawabannya nilai objek tersebut sampai di mana ini? Coba kita lihat. X-nya -2, Y-nya 2. Nah, kelihatan kan ya? Berarti titik bayangannya P aksennya atau titik objek berhentinya adalah -2,2. Berarti opsinya adalah yang B. Kita lihat contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, suatu objek bergerak teratur dari titik 1,2. Awalnya, ini ingat ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. 1,2. Dari sini ke 1 X-nya. Kemudian naik ke atas 2 langkah. Berarti ini titik awal. Misalkan ini kita namakan titik A, titik awal. Nah, katanya pertama 3 satuan ke kanan. Kita loncat 3, 1, lihat bawahnya ya biar loncatnya sama. 2, 3. Berhenti di sini. Yang pertama. Ya, ini perpindahan pertama. Nah, perpindahan kedua 3 satuan ke atas. Nah, kita perhatikan nih, 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Oke, berhenti di sini. Coba kita lihat, ini koordinatnya berapa? 4,2. Berarti tadi perpindahan pertama 4,2. Terus perpindahan kedua koordinatnya 4,5. 4,5. Nah, ini baru 3 ke atas. Kemudian 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Nah, di sini
Ya, ini perpindahan ketiga. Berapa koordinatnya? 1,5. 1,5. Kemudian perpindahan keempat, 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Ini perpindahan keempat balik lagi. Ini perpindahan keempat. Terus setelah perpindahan keempat kemana? 3 kanan, 3 atas, 3 kiri, 3 bawah. Jadi selanjutnya seperti itu. 3 ke kanan, 3 ke atas, 3 ke kiri, 3 ke bawah. Ya, jadi perpindahannya selalu kanan, atas, kiri, bawah. Nah, berarti ada 4 perpindahan ya. Sedangkan di situ di soalnya bila objek bergerak 90 kali. Tiba di mana kalau 90 kali bergerak? Ya, tadi dia akan sampai di titik semula setiap 4 kali bergerak ya. Berarti kalau 90 kali bergerak kita bagi saja. 90 kali berarti kita 90 kita bagi 4. Nah, cari hasil yang mendekati. Sisa berapa? Ini nanti 22 dapatnya. Sisa 22 kali 4 kan 88. Berarti sisa 2. Nah, ini adalah sisa langkah. Ya, berarti artinya 2 langkah selanjutnya. Ya, setelah 90 langkah itu, ya, sisa 2 langkah terakhir untuk 90 langkah adalah 1, 2. Berarti berhenti di koordinat 4,5 setelah 90 langkah. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, cukup jelas ya materi koordinat kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih telah menonton video kali ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.